Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom Gempar. Shalom Barigas. Ada kabar semua sehat? Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Persiapkan hati saudara. Nanti kita akan ada perjamuan kudus. Ya, kita akan bersama-sama satu dalam tubuh Kristus. Ya, makan daging Tuhan, ya saudara, roti itu ya kita imani bahwa Tuhan ya menggambarkan bagi kita bahwa itulah tubuhnya, dan anggur itu darah Kristus, dan kita menjadi satu dalam satu kesatuan dengan Kristus, satu kesatuan dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara yang terkasih, saya mau bagikan judul firman Tuhan hari ini adalah sebuah pilihan. Tahukah saudara bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dari masa kecil kita sudah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, ingin itu, ingin ini, saudara, ingin menjadi ini, ingin bercita-cita itu, saudara, semua ada dalam kehidupan manusia. Dari kita bangun tidur kita diperhadapkan begitu dengan pilihan-pilihan. Apakah kita langsung pegang handphone kita atau kita mencari Tuhan? Apakah kita langsung berlutut di hadapan Tuhan atau kita mencari kopi, susu, saudaraku, ya kan? Itu tergantung semuanya dengan keputusan-keputusan dalam pilihan-pilihan yang kita hadapi, saudara. Tetapi Allah memperlihatkan kepada kita jelas bahwa pilihlah kehidupan. Nanti kita masuk ke situ bahwa saudara yang terkasih, saudara dan saya memiliki sebuah keputusan dalam kehidupan setiap hari. Dan kita harus mengambil sebuah keputusan. Dengan begitu banyak pilihan-pilihan yang kita harus ambil, saudara, maka itu menentukan akan menjadi hidup kita diberkati atau hidup kita menjadi tidak diberkati. Tergantung semua dengan keputusan pilihan yang kita ambil. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Kita baca bersama-sama. Dengan suara yang keras, perhatikan firman Tuhan, pegang baik-baik, renungkan berulang-ulang di rumah saudara. Saudara bisa buka YouTube, renungkan lagi, dengar lagi saudara, ya supaya kita bisa semakin di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya suka ngulang-ulang khotbah itu, hari Minggu kita saudara. Ya. Karena saya juga harus diberkati dengan apa yang dikhotbahkan. Saya juga harus hidup di dalamnya. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Yang siap katakan amin. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu, ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Saya bacakan ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, hidup manusia di dunia ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dengan keputusan komitmen yang harus kita ambil, saudara. Tidak ada manusia yang tidak akan mengambil sebuah pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Saudara dan saya selagi hidup di bumi ini, maka saudara akan mengambil keputusan apa yang akan saudara pilih dalam hidup saudara. Demikian juga dalam sebuah kehidupan kekristenan kita setiap hari. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan-pilihan. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, kata firman Tuhan. Saudara, pilihan keputusan ada di tangan saudara. Saudara tidak bisa dipaksa untuk memutuskan sesuatu. Saudara tidak bisa dipaksa untuk mengambil sebuah keputusan dengan pilihan-pilihan itu. Karena kalau tidak dari hati saudara, kalau tidak dari pengertian yang benar, maka saudara nanti akan meninggalkan semua keputusan-keputusan itu dan membuatnya tidak berarti apa-apa. Jadi saudara
saudara yang terkasih, keputusan dan pilihan kita sangat menentukan jalan hidup kita ke depan. Keputusan dan pilihan-pilihan kita, saudara, akan menentukan berkat atau kutuk dalam kehidupan saudara dan saya. Pada saat saudara mengambil keputusan tentang pasangan hidup, menentukan akan jadi apa pernikahan saudara. Pada saat saudara mengambil keputusan untuk pekerjaan saudara, maka akan menentukan bagaimana pekerjaan saudara. Pada saat saudara mengambil keputusan cara mendapatkan uang, maka saudara akan dipengaruhi dan menentukan bagaimana kehidupan saudara di depan. Apabila seseorang mengambil keputusan yang adalah kematian bagi kehidupannya, maka dia akan mengalami kutuk dalam hidupnya. Itulah sebabnya firman Tuhan jelas berkata tegas kepada kita, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tahukah saudara bahwa keputusan yang saya ambil dari masa muda saya bukan hanya keputusan untuk hidup saya. Keputusan yang saya ambil dalam kehidupan masa muda saya, untuk saya tidak sembarangan bergaul, untuk saya tidak sembarangan berteman dengan orang, untuk saya tidak mengikuti perbuatan-perbuatan kegelapan mereka. Itu bukan hanya untuk keputusan kebahagiaan dalam hidup saya, tetapi mempengaruhi semua keturunan, kata firman Tuhan. Jadi keputusan yang saudara ambil hari ini sangat menentukan nanti keturunan generasi saudara. Ambillah kehidupan supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Ambillah kehidupan supaya garis keturunanmu adalah garis keturunan yang perkasa di dunia ini, saudara. Tapi bisakah saudara bayangkan apabila saya melakukan sebuah kejahatan dari masa muda, berbuat sesuatu yang najis, berbuat sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan dan tidak pernah mau bertobat, saudara. Maka saya sedang akan menghasilkan sebuah garis keturunan, pemberontak-pemberontak, orang-orang yang berbuat jahat, teroris-teroris. Yang merusak. Kenapa? Karena memang tidak mengenal Allahnya, tidak mengambil sebuah keputusan yang benar. Saudara, pilihan kita harus tegas. Tidak bisa kompromi di dalamnya. Tidak bisa abu-abu. Tidak bisa. Pilihan kita harus pasti. Hitam atau putih. Pilihan kita harus pasti. Taat atau nanduk. Pilihan kita harus pasti. Tunduk. Tadi nanduk ya. Tunduk atau nanduk. Taat atau memberontak. Bersukacita atau mengeluh. Itu keputusan semuanya. Memberkati atau sakit hati. Semua keputusan. Tahukah saudara, sakit hati bukan datang dari luar, sakit hati dari dalam. Engkau sakit hati atau tidak sakit hati itu keputusan. Engkau kecewa atau tidak kecewa dalam menghadapi apa yang diperlakukan orang saudara, maka itu keputusan. Orang tidak bisa mempengaruhi keputusan hati kita. Banyak orang berbuat kecewa bisa saja. Misalnya, kita lewat dari lewat dari abang itu. Abang itu enggak tegur saya. Bisa kecewa. Padahal mungkin dia lagi pusing. Memikirkan banyak hal, atau mungkin dia lagi melamar, atau mungkin dia lagi bicara dengan yang lain. Atau mungkin saudara kita itu sedang melakukan sesuatu. Lalu kita lewat, kita merasa tidak ditegur, kita bisa kecewa. Kenapa? Padahal kita tidak mengerti apa yang sedang dihadapinya, saudara. Lalu kita dikuasai dengan roh kekecewaan. Itu keputusan. Saudara mau kecewa atau tidak kecewa, keputusan. Saudara mau pahit hati atau tidak pahit hati, itu keputusan. Tetapi pada saat seseorang tinggal dalam kekecewaan yang adalah kematian, tinggal dalam kepahitan, maka saudara akan menjadi gelisah dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi tidak mengalami sebuah kehidupan yang baik, karena memang kepahitan itu bukan membunuh orang lain, kepahitan membunuh diri sendiri. Kekecewaan bukan membunuh orang lain, kekecewaan membunuh diri kita sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tegas, pilihlah kehidupan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Jadi harus pasti saudara, rajin atau malas itu pilihan. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, tidak ada abu-abu. Saudara tidak bisa menginjakkan kaki di dua
jukung sekaligus. Pernah coba enggak? Kaki yang satu dijukung yang satu, kaki yang satu lagi dijukung yang satu lagi. Pernah coba enggak? Saya pernah coba. Lama-lama begini saudara. Ya kan? Lalu saya tidak tahan jatuh ke sungai. Kenapa? Karena memang tidak bisa. Kita harus mengambil satu keputusan. Tidak bisa abu-abu, hitam atau putih, sudah titik. Berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Firman Tuhan atau dosa. Keputusan. Bagaimana saudara bangun tidur? Apa yang saudara ambil? Keputusan apa yang saudara pilih dalam hidup saudara? Cari Tuhan, berlutut, cari wajah Tuhan, mulai menyembah Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu? Atau saudara sudah pergi lihat WA, lihat Facebooknya, lewat media sosialnya saudara, lalu ada ini, saudara belum bersekutu lagi dengan Tuhan, saudara sudah dipenuhi dengan sebuah pikiran-pikiran, pesan-pesan dari orang lain, pesan-pesan, gambar, berita-berita dari dunia, itu yang masuk ke pikiran kita saudara, pilihan hidup ini, sehingga perjalanan hari kita menjadi pusing, menjadi tertekan, menjadi tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena perkara dunia sudah masuk memenuhi kita daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya tegas Tuhan berkata sekali lagi, pilihlah kehidupan. Kenapa? Dalam kehidupan kekristenan kita saudara, Tuhan memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Saya menyadari sesuatu bahwa saya tidak bisa memaksa saudara untuk saudara mengambil keputusan yang sesuai firman Tuhan. Gak bisa. Kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak bisa memaksa orang yang kita pimpin untuk berjalan sesuai firman Tuhan. Kita hanya menawarkan, dek begini akan terjadi. Kalau kamu mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman, nanti kamu akan mengalami ini. Karena firman Tuhan yang berkata, silakan kamu ambil keputusanmu. Kalau ada orang mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, paling hati ini menjadi sedih dan kepala menjadi pusing. Kenapa dek kau ambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman? Paling begitu. Tapi menanggung resiko, konsekuensi dari semua keputusan yang saudara ambil adalah saudara sendiri. Jadi dalam setiap keputusan kita ada konsekuensi. Dalam setiap keputusan kita ada sesuatu yang mengikuti kita, berkat atau kutuk. Hanya dua, salah satu. Berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian, kebahagiaan atau duka cita. Hanya itu saja. Tidak ada di tengah-tengah saudara. Jadi salah saya mengambil keputusan, maka saya akan mengalami resiko dari keputusan yang saya ambil. Itulah sebabnya Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15 kita baca yuk. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Oleh sebab itu, kita baca sama-sama yang sudah dapat katakan amin, ada di depan. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan kamu pilih, kata Yosua kepada bangsa Israel itu. Silakan, apakah kamu mau taat kepada Tuhan atau tidak? Apakah kamu mau memilih Tuhan atau memilih Allah orang Mesir itu saudara? Apakah engkau mau berjalan di dalam kebenaran atau di dalam dosa? Apakah engkau mau berjalan dalam pola pikir firman Tuhan yang adalah kebenaran atau pola pikir dunia? Semua keputusan silakan kamu pilih, kata firman Tuhan.
Itulah sebabnya pada saat murid-murid itu saudara mengundurkan diri pada saat dia berbicara, akulah roti hidup. Lalu mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada 12 muridnya itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tidak memaksa, sini kamu, sini tinggal sini. Aku bilang tinggal sini ya. Dia enggak marah. Malahan dia bertanya, kamu enggak mau pergi juga? Kalau mau pergi silakan pergi. Keputusan yang kau ambil untuk mengikut aku atau tidak mengikut aku itu ada pada dirimu. Kau sudah tahu kebenaran. Silakan. Engkau mau hidup dalam kekudusan atau mau hidup dalam kekudisan, silakan kau pilih. Keputusan ada sama kita. Engkau mau mendapat jodoh yang berasal dari Tuhan atau mendapat jodoh dari pinggir jalan, silakan kau pilih. Engkau mau mendapat jodoh yang takut akan Tuhan atau engkau mendapat jodoh yang tidak takut akan Tuhan, semua keputusan. Dan semua keputusan yang kita ambil punya konsekuensinya. Silakan kamu pilih. Engkau mau beribadah kepada siapa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kata firman Tuhan, kepada Yosua, kata Yosua, kepada bangsa itu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Seisi rumah. Itu makanya di rumah kita tidak boleh ada orang yang tidak mau beribadah. Harus beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah jangan diartikan hanya sebuah dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Kata beribadah adalah sebuah kehidupan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhnya, hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati bukan duduk di gereja. Belum tentu, tapi orang yang cinta Tuhan pasti ada, datang ke gereja. Ibadah kita yang sejati adalah bagaimana dimanapun kita berada, kita sedang mempersembahkan hidup kita senantiasa kepada Tuhan, saudara. Apakah perbuatan saya berkenan kepada Tuhan? Apakah perbuatan saya di tempat pekerjaan, di kampus, dalam usaha, dalam bisnis, dalam rumah saya, apakah saya sedang menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Atau melukai hati Tuhan? Ada orang-orang beribadah datang ke gereja saudara, tetapi pulang dari gereja, wow, berbuat najis, berbuat dosa, berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, menipu orang, ya kan? Berbuat cabul. Ada. Tapi di sini tidak ada, amin. Ya, itu adanya di sana itu. Jakarta banyak. Ibadah juga adalah melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibadah juga adalah berbicara tentang sebuah kehidupan yang melayani Tuhan. Itu juga ibadah. Ibadah adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan dimanapun dia berada. Dia lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara ngepel lantai ini pun saudara ibadah apabila saudara mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara jadi juru parkir pun saudara sedang ibadah pada saat saudara persembahkan itu kepada Tuhan. Saudara cuci WC pun untuk orang-orang bisa bersih dan harum di situ saudara. Saudara pun sedang beribadah apabila saudara persembahkan kepada Tuhan. Tapi apabila orang bersungut-sungut dalam mengerjakan tugas pelayanannya, mengerjakan tugas apa yang disuruh orang tuanya, melakukan ini itu dengan sesuatu yang marah bersungut-sungut, itu tidak menjadi ibadah dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan sebuah kehidupan, tubuh kita ini, mata kita bagi Tuhan, tangan kaki kita untuk kemuliaan Tuhan saudara. Itulah ibadah yang sejati. Amin saudara. Jadi apakah orang sudah dalam gereja sudah pasti menyenangkan Tuhan? Belum tentu. Ada orang dalam gereja sibuk memikirkan ini dan itu bisnisnya, usahanya, jualannya. Ada orang-orang dalam gereja mendengarkan firman lalu sibuk membuka handphone media sosialnya.
Apakah dia sedang beribadah? Tidak. Dia hanya sekedar hadir dalam pertemuan ibadah. Itulah sebabnya saudara, setiap keputusan yang kita ambil itu menentukan akan menjadi apa kita. Saudara diperhadapkan dengan banyak hal. Apakah saya melakukan sesuai firman Tuhan atau tidak? Jadi sekali lagi bahwa apa yang saudara ambil menentukan berkat atau kutuk. Dan mempengaruhi semua garis keturunan saudara kelak. Karena kalau tidak dipulihkan, maka semuanya akan berantakan. Datanglah kepada Tuhan, pilihlah kehidupan. Amin saudara. Pilihlah Tuhan. Jangan pilih dunia ini saudara. Beribadahlah kepada Tuhan. Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat 28. Catatkan dan renungkan nanti di rumah dan kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Kita baca dengan suara yang keras 1, 2, 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi lihat, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Diperhadapkan kepada kita. Kita mau pilih berkat atau mau pilih kutuk saudara. Terserah kehidupan kita, kita yang memutuskan. Karena bukan Tuhan yang memutuskan dalam kehidupan saudara. Pribadi kita, karena kita bukan robot. Betul? Sekarang ada banyak robot persis seperti manusia diciptakan orang. Sudah diprogram sedemikian rupa. Saudara kalau buka Google, lalu saudara ngomong, kapan Jokowi lahir? Nah, itu langsung dijawabnya itu. Berapa tingginya? Langsung dijawabnya. Cerdas, pintar, tahu dia semua. Tapi dia manusia apa robot? Robot itu di sana tinggal jawab semua. Mesin itu. Dia tidak punya keputusan, dia sudah diprogram. Dia sudah diatur sedemikian rupa. Tapi manusia bukan robot. Manusia punya keputusan-keputusan yang dia ambil. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa sebuah aturan saudara. Buah dalam taman ini semuanya boleh kamu makan. Kecuali satu. Pohon yang di tengah-tengah taman ini buahnya tidak boleh kamu makan. Sudah Tuhan kasih aturan. Untuk memperlihatkan kepada manusia apakah dia taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Kenapa ya Tuhan harus bikin pohon di situ? Buah yang terlarang itu, kenapa tidak dihancurkan saja? Kenapa harus ada di situ? Karena manusia bukan robot. Manusia punya sebuah keputusan untuk dia taat kepada Tuhan atau tidak. Dia pergi bisa berjalan ke sana, dia pergi bisa jalan ke sana, dia pergi bisa pergi ke tengah-tengah taman itu untuk melihat-lihat. Bisa, dia punya keputusan. Saudara mau pergi bergaul dengan cara seperti apa? Saudara mau bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan? Saudara mau berkumpul di dalam komunitas kebenaran? Itu semua keputusan. Keputusan. Bahkan pada saat Hawa mengambil buah itu, Tuhan tidak menepis tangannya, brek, jangan. Itu tidak boleh. Enggak. Dia ambil buah itu. Keputusannya. Dia dipengaruhi dengan si ular. Untuk berbicara kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu dia ambil. Lalu dia kasih sama suaminya. Suaminya bingung-bingung, lihat-lihat. Ambil ya. Dibiarin. Nah ini model satu kesalahan nih. Menjadi suami tapi tidak menjadi pemimpin. Menjadi suami tapi tidak mengayomi.
Dek, kalau kau mau beristri, ya, pastikan kau punya jiwa kepemimpinan. Pimpin rumah tanggamu kepada kebenaran firman. Jangan nanti istri keluyuran, saudara biarkan. Ada satu itu pejabat tinggi kita itu, cerai dengan istrinya. Jangan saudara itu halal di pemandangan Tuhan. Istriku berzina, pergi dia sana, selingkuh dia. Aku berhak kawin lagi. Istrimu pakai sendal yang salah, hitam dengan putih, itu kesalahanmu sebagai pemimpin, membiarkan dia pakai begitu. Ayomi, bimbing. Kayaknya kita sudah salah langkah ini. Darling, sini, belok. Kita sudah mengarah ke tengah-tengah taman ini loh. Jangan. Sini, putar. Enggak apa-apa, Pak. Kita lihat dulu. Baikkah keadaannya? Kamu. Sini, belok. Nanti dulu, Pak, nanti dulu. Macam-macam kau. Mulai naik tinggi suaranya. Ini abang yang satu ini. Sini kita sayang. Ayo. Mangguk dia. Dia sudah tidak berwas-was, tidak waspada dia mau dibawa kemana ini. Pimpin rumah tangga kita dengan baik. Bang, aku belum berumah tangga. Nanti kau akan berumah tangga. Siapkan dirimu dari sekarang. Baca buku tentang kebenaran, baca firman Tuhan, bagaimana menjadi seorang suami yang baik bagi seorang istri yang cantik yang kau pilih itu. Kalau berani kamu menyatakan cinta kepada seseorang, berarti kamu berani bertanggung jawab. Amin. Jangan tegang lihat saya. Abang bukan marah. Hanya sampaikan firman Tuhan aja. Ya. Kalau berani kamu mengambil anak orang menjadi istrimu, cukupkan sandang pangannya. Jangan kau kasih makan batu dia. Kerja keras. Apa yang bisa dikerjakan untuk menghasilkan, untuk dapur mengepul di belakang? Kerjakan, asal yang halal. Amin. Jangan kerjaan dari pagi sampai sore. Jadi adik-adik yang perempuan, kalau ada seorang pria datang sama kamu, selain dia menyatakan cinta, tanya satu pertanyaan yang harus kamu tanyakan. Bang, kerja abang apa? Materi banget kamu, Dek? Bukan. Bukan, Bang. Abang mau ngambil saya? Iya, abang cinta sama kamu. Kerjaan abang apa? Oh, Dek, saya pekerja Tuhan. Saya melayani di ladang Tuhan. Burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Salomo dalam kemegahannya pun tidak memakai itu apa itu? Bunga bakung di ladang, di padang. Tapi kita dipelihara oleh Tuhan, Dek. Tegaskan kepada dia, Bang, sebelum abang dapat kerja, jangan coba-coba berhadapan dengan saya. Kamu keras sekali, Dek. Kamu materialistis. Bukan. Karena seorang pria dalam mengambil sebuah keputusan harus bertanggung jawab. Yang percaya katakan, amin. Dia harus banting tulang, dia bekerja keras. Dia mengandalkan Tuhan dan berdoa memohon anugerah dalam pekerjaannya.
Dia harus buat dapurnya mengepul. Istri bisa masak capcay goreng. Itu harus dia pertanggungjawabkan. Istri harus bisa masak tempe goreng. Yang kalsiumnya tinggi. Amin, saudara. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil sangat mempengaruhi. Kita harus punya tanggung jawab dan menghadapi semua konsekuensi dari semua keputusan kita. Berkat atau kutuk. Engkau datang ke gereja atau tidak datang itu keputusan. Engkau berpikir di gereja ada COVID sehingga kau tidak datang, itu juga keputusan. Abang ini nyindir-nyindir, enggak. Nyinggung aja. Keputusan loh. Kita dikasih sudah kelonggaran oleh pemerintah untuk kita bisa beribadah seperti walaupun seperti ini, jaga jarak. Puji Tuhan. Karena 3 bulan saja rasanya saya tidak beribadah kepada dengan saudara seiman seperti yang Tuhan bilang. Aduh, rasanya sudah 30 tahun. Itu dong. Sudah diperbolehkan, masa tidak ke gereja lagi? Himbau kepada teman-teman saudara-saudara kita, datanglah ke gereja. Karena sudah diperbolehkan. Kecuali tidak diperbolehkan, ya apa boleh buat, ya kan? Itu pun kita masih bisa komsel. Nah, saudara, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan memberikan pilihan-pilihan kepada kita. Pilihlah kehidupan. Amin, saudara. Pilihlah berkat. Kita diperhadapkan. Saudara, sering sekali masalahnya bukan masalah Tuhan tidak mau memberkati kita, bukan, Dik. Bukan. Masalahnya ada di kita, bukan di Tuhan. Bukan. Problemnya ada di kita, keputusan kita salah. Sehingga hukum Tuhan itu berlaku, sebab akibat itu berlaku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Itu akibatnya, sebab akibat. Orang mau minta semua ditambahkan, semua mau ditambahkan, semua mau diberkati, tetapi tidak mau mencari dahulu kerajaan Allah. Gak bisa, Tuhan gak bisa melanggar firman-Nya. Tuhan, engkau kan tahu aku sibuk, aku terbatas, aku tidak bisa ke gereja nih, aku sibuk cari uang, aku sibuk harus memenuhi kebutuhan ini, maklumlah Tuhan, engkau mengerti ya keadaanku. Berkatilah aku Tuhan, berkati, enggak bisa, kamu enggak bisa melanggar firman Tuhan untuk kau meminta berkat dari Tuhan dengan melanggar hukum-hukum Tuhan, enggak bisa. Kita harus punya keputusan, cari dahulu. Dahulukan Tuhan, itu maksudnya. Biarkan waktu Tuhan memenuhi semua. Tapi bukan malas ya. Amin, saudara. Tapi cari Tuhan. Jadi sering sekali yang menjadi penghalang bagi kita adalah dosa-dosa kita, saudara. Ya. Dosa. Yesaya 59 ayat 1-3. Yesaya 59 ayat 1-3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengar, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Itu didengar Tuhan loh. Perkataan kita didengar Tuhan. Saudara ngomong di belakang tembok pun itu Tuhan dengar itu. Temboknya itu bisa bersuara nanti ngadu. Ya. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan,
Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita, enggak. Apa nak yang kau bilang apa nak? Aku agak sedikit apa ini? Sudah penurunan daya ingat. Disingkat apa? Enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dosa. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut kecurangan. Jangan dusta dong. Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Katakan kepada kiri kanan, jangan ada dusta di antara kita. Jujur aja, sudah cukup. Kalau kau ada suka sama seseorang, ngomong aja jujur, nggak dihambat kok. Ya, ngomong yang benar, jujur, perkatakan kepada orang lain yang benar. Jangan gosipin orang, apalagi kamu gosipin pendetamu. Hati-hati loh, ya bahaya itu. Ngomong-ngomong sembarang, ngomong yang tidak benar. Memutar-mutar ya fakta. Jangan. Itu yang membuat kita menjadi tidak diberkati. Tapi kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Percayalah bahwa pada saat kita memilih bagian kita dan meninggalkan semua dosa-dosa, kenajisan pelanggaran kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itulah sebabnya kita mau mengadakan perjamuan kudus hari ini saudara. Supaya kita mohon pengampunan dosa, supaya kita satu dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ada sesuatu yang salah, tinggalkan. Amin. Jangan makan daging Tuhan, minum darah Tuhan, saudara, dengan cara yang tidak benar. Akui itu tubuh Kristus. Akui saudara-saudara kita ini adalah tubuh Kristus. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Amin saudara. Persiapkan hati saudara. Ambil keputusan yang benar untuk kita bisa terus datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.